sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Iya sih, rokok di mana-mana memang tidak boleh ada tahapannya. Jadi sisanya kalau mereka akan cari kesempatan. Lalu kok pagi kan? iya. Ibu, kita yang lebih cepat aja. Ibu Din, apa kabar? Bagaimana? Iya, ini pagi ya Pak ya. Enggak, kalau Pak jam 7 kalau biasa lagi. Tapi sambutan Bapak mungkin bukan jam 7 Pak. Jam 8 kali ya. Oke, saya bilang kalau bisa kesini cuti deh minggu ini. Hari keluarga ya Pak? Bukan terlalu. Kita itu kerja di sini itu tiap hari bangun 4:30 pagi, Bu. Iya. Nah, jadi kalau minggu saya juga kekawinan. Iya betul. Jam 10 udah jalan 9:10. Makanya saya cuma punya waktu ke gereja itu jam 7 pagi. Oh, ke gereja ya. Kalau geser itu ini tanggal 2 lagi, tanggal 9 Pak. Tanggal 9. Nah, itu geser lagi tuh. Itu udah. Nah, jadi kami ingin berantakan tuh. Yayasan Jantung Indonesia ini. Enggak, saya dukung maksudnya Ya. itu. Saya dukung. Maksudnya kadang-kadang teman-teman kan jadi masalah. Semua tuh gitu. Mau paksa saya hadir gitu. Makanya saya udah dorong semua. Kalau pertemuan pun saya dorong ke sini. Anak-anak pun saya dorong ke sini. Kalau mau ketemu saya ke sini aja deh. Kalau ke sini itu waktunya cepet. Kita hanya turun paling 15 menit, setengah jam. Kalau masih ngomong udah semua foto. Kalau kita ke tempat lain, bolak-balik 1 jam, bisa 2 jam. Karena kami ini berantakan saja cuma gara-gara datang seremonial sesuatu yang memang susah ya. Memang ini susah. Satu pihak orang politik ini tuh kesempatan kita untuk kampanye, teman. Ketemu orang tanpa bayar ya, kita cicil gitu ya. Itu politik ya. Cuma saya pikir nih saatnya bukan soal politik nih. Saya rela nggak kepilih lagi, pokoknya 3 tahun kerjaan beres. Makanya saya tuh malas ketemu orang tuh gitu. Marah lah teman-teman, marah. Undang makan, saya bilang bukan saya nggak mau, waktunya habis. Kalian cuma senangnya saya datang foto-foto gitu. Saya bilang orang Jakarta tuh nggak butuh foto-foto, butuh beres betul sekali. Tidak maju lagi, tidak maju lagi. Kita ngomong, misalnya jantung butuh apa? Butuh spesialis jantung, butuh apa? Kita spot habis deh. Butuh bikin rumah sakit jantung, kita bikin deh. Mau untuk taman sehat orang tua yang jantung di mana? Kasih tahu saya rumah mana mau dibeli, saya beli deh, kita bangun. Itu lebih nyata kalau menurut saya. Saya pun bilang loh sama orang-orang agama, yang ulama segala macam. Saya bilang jangan bikin besar-besaran apa istiqosa apa santunan yatim apa itu bagus, tapi saya pikir itu seremonial. Kamu kasih tahu saya di rumah mana yang miskin, kasih tahu saya, kita datangin, kita pelihara tiap bulan, bukan setahun sekali. Ngabisin miliaran untuk acara-acara yang nggak ngaruh menurut saya. Kalau mau lebih baik Anda masjid mana yang sempit, tetangganya kalau mau jual tanah, jual rumah, kasih tahu kami beli, bongkar aja. Dia biar masjid kamu udah taman bermain, dorong anak remaja pemuda, pasangin wifi supaya mau sholat. Menurut saya itu jauh lebih berguna daripada. Makanya saya, ini pikiran saya sih, memang secara politik nggak benar ini. Makanya saya pilih keluar dari partai politik. Mau dicincang mau apa terserah deh. Pokoknya saya kerja aja deh. Males terlalu banyak acara seremonialnya. Tapi Pak, kami Yayasan Jantung Indonesia ada 29 provinsi loh Pak, cabang utama, ada 60 cabang kota. Kemarin saya baru melantik di Sumatera Utara. Benar, saya tahu maksudnya itu. Kalau hari yang lain gitu ya, bisa jam 10, jam berapa, saya mungkin masih sekali atau. Ya saya sih bukan orang terlalu baik.
Makanya saya bilang sama teman-teman saya, karena saya nggak baik, saya butuh seminggu tuh jadi orang biasa, datang ke gereja, duduk, denger gitu loh. Nyanyi. Nah saya butuh lah 1,5 jam, 2 jam seperti itu. Iya, buat diri sendiri ya. Yang duduk, kalau nggak saya kebakar Bu. Ibu bisa bayangin Bu ya, saya kayak robot, harus bangun 4:30. Saya harus latihan fisik. Saya ini kena flu nih 3 hari. Kenapa? Gara-gara gigi saya dibelek, gusi dibelek. Dokter nggak kasih makan yang keras, harus makan bubur. Ya saya ternyata 4 hari makan bubur terus dengan kerja kayak begitu, jatuh saya, langsung kena flu saya. Kurang, asupan saya kurang. Ternyata kerja kayak saya ini lebih capek daripada kerja kuli yang mikul beras. Yang habis mikul dia diem. Betul loh. Kalau kuli orang miskin ya, orang miskin zaman dulu makan bubur kerja tambang, dia cuma jadi kurus tapi padat. Kurus tapi dia padat. Gak sakit, sehat. Tapi kita ya kalau kerja kayak model ini gak bisa loh. Cuma makan bubur, ikan gitu gak bisa. Saya langsung nggak bisa. Sekarang dokter bilang mau 10 hari masa bodoh deh, aku hajar aja daging apa. Nanti urusan bolak balik kerjain lagi, biarin aja lah daripada kitanya flu saya. Jadi flu saya gara-gara gitu. Iya. Daya tahan menurun ya, karena makanan cuma bubur. Masih turun, nggak bisa rupanya. Tapi kan daging dimakan kan. Nggak. Makan ikan aja. Ikan ya. Makan Protein cukup juga. Makan bubur mana enak. Terlalu kecil. Jumlahnya itu nggak cukup. Oh, porsinya kurang banyak. Kita nggak bisa makan banyak. Kalau makan nasi banyak kan sayur mayur semua banyak. Karena giginya bermasalah. Giginya juga malas kan. Langsung saya tinggal 90 kilo, 90,4 kilo. Wah, berapa kilo itu Pak? Wah, lumayan 3 Berapa kilo? Ada. Cepet. Pak, urusan mana saya? Emang tadinya berapa kilo? Saya 94. Hah? 94? Ya. Tapi nggak kelihatan ya. Slim gitu kelihatannya. Lumayan dia 96 kemarin. 96 waktu lebaran kemarin. Waduh, takut saya 96. Saya takut 100. Turunin. Tapi nggak Nah, kelihatan ini udah oke lagi. Ini udah 92 lagi nih. Iya. Iya. Tiap hari udah. Makanya saya kalau itu minggu pagi, saya bilang kalau boleh enggak deh, saya bilang kalau minggu pagi deh. Ini 6.000 orang Pak di lapangan. Bener Bu, makanya kalau buat politisi, kalau buat nggak pasti suka politisi suka. Jujur aja. Tapi saya bukan politisi sudah, saya ini orang kerja. Ya kan kalau buat karir kita ke depan, dikenal gitu banyak, itu bener. Sama kayak Jakarta Marathon, berapa belas ribu, ada masih datang. Saya bilang, kalau ada deputi deh yang suka deh. Kalau Sabtu gimana Pak? Ya, ibu kan udah minggu. Kan kita udah izin. Kasih deputi lah. Izin. Izin kan dari DKI, nggak bisa dong. Itu udah ada orang lain lagi yang Ibu kan tinggal pas seminggu ini lah. acara jam 8 aja, jam 7 jam 8 kan. Iya. Dan ibu kita ngomong jujur Bu ya. Saya datang juga cuma sekedar untuk apa? Buat bohong doang teman. Cuma jadi pajang foto-foto. Iya, saya ngomong jujur aja. Betul sekali. Saya Ya. secara politik bener itu. Secara politik ya, ini kampanye paling murah. Tapi secara kerjaan nggak benar. Nah sekali saya lolosin minggu sekali ini, yang lain juga minta loh. Tiap minggu Bu yang minta acara kayak gitu Bu. Tiap minggu Bu, namanya Car Free Day itu acara tuh tiap minggu. Iya. Tiap minggu loh. Tapi Bapak nggak pernah hadir ya? Nggak pernah hadir. Ya kalau udah sekali-kali terus nggak hadir ya kan? Karena kalau satu dikasih nanti yang lain kiri. Belum lagi gereja. Saya punya gereja itu ada 27 atau 28 cabang. Belum lagi cabang luar negeri. Nah ibu bisa bayangkan semua gereja itu minta kita datang. Iya. Khutnya minta datang. Minggu lagi. Aduh. Namanya Tapi khut. memang sudah dijadwalkan kalau minggu ke gereja kan, jadi ya nggak apa-apa. Bisa kan? Saya hanya pagi. Kalau khutbah panjang. Oh. Wah saya aja. Boleh bilang enggak deh. Enggak deh.
Jadi Pak Ahok ini benar-benar pekerja keras rupanya, jadi lebih Belum pekerja lagi di daripada gereja, belum lagi di kampanye. gereja. Tiba datang gereja orang datang ke gereja bawain surat-surat masalah. Saya bilang pendeta, kasih jemaat tahu. Kalau saya datang ke gereja itu saya bukan gubernur. Saya Ahok gitu. Kalau mau kirim surat kirim aja ke kantor ke rumah. Saya tiap kali pulang tuh bawa map dari gereja, konyol nggak? Ini udah selesai gereja udah datangin, Pak ini masalah ini Pak. Aku udah sebel banget Pak. Kalau ngajak foto oke lah, kalau ngajak foto kita masih oke lah. Iya. Dan datang, orang juga tahu kan, oh kebaktian di sini nih, mesti tungguin nih. Susah kali ketemu Pak Ahok. Jadi kalau gitu, Semua bisa ketemu, maksud saya kalau ada masalah lebih baik panggil dinas cepet. Iya. Emang apa ya, susah sih bagi kayak temen-temen, orang kan seneng kan ya, ngajak makan, ngobrol-ngobrol kan seneng gitu. Saya bilang sama teman-teman, kalau bisa jangan undang saya makan lagi, udah capek sih. Tapi kalau minta bangun tanah boleh ya Pak? Iya. Kami punya tanah loh Pak, di Taman Mini. Nah, nanti Oke, kami akan datang bisa proposal ke ajukan Bapak. proposal, selama kita bisa bermanfaat buat DKI, kita support. Iya. Itu yang kita mau lakukan. Kita betul-betul ingin semua tuh bisa kerja. Kita nggak ada waktu lagi dan nunggu-nunggu deh. Saya sering bilang sama beberapa teman-teman tentara, saya bilang dia teman-teman yang senior, dia bilang ya mungkin bapak perlu belajar kayak Pak Jokowi lebih halus. Saya bilang Jakarta tuh nggak jalan kalau terlalu banyak nego, nggak ketemu. Nggak ada sopan santun lagi, kamu juga nggak sopan sama saya kok. Saya maunya kerja aja udah. Itu tuh pengalaman Bu. Kita gusur rumah-rumah pinggir sungai. Kita kan baik gitu kan, sopan kan, tanya baik-baik sama itu. Nggak usah urus kami, 3 juta per meter sih diganti. Loh itu tanah siapa? Ini tanah siapa? Terus bikin desain mau bagi, cuma nggak bisa. Nah, terus kita yang kedua lebih lunak sedikit. Nego. Udah. Ada berapa rumah? 400. Siapin 400 juga. Pindahin. Apa yang terjadi? Ini orang miskin setengah 400 ini nyewa. Yang ini mafianya punya 10-20 unit disewain. Begitu pindah ke sini, orang punya rumah dia cuma nyewain, emang banyak tinggal di rumah susun? Nggak mau dong. Dijual-jualin, disewa-sewain. Kita perketat lagi. Kalau nggak boleh jual, diperketat, ditutup hordeng, nyalain lampu, nggak tinggal. Akhir pekan baru taruh keponakannya semua duduk situ. Nggak bisa, udah aku pakai cara kejam nih sekarang. Pokoknya dari rumah susun udah siap berapapun, ini namanya sungai semua, aku kirim SP13 gusur kayak kebakaran aja. Mau nangis mau apa terserah kamu. Tungguin aja seminggu tinggal di lapangan kan. Kalau punya rumah mana mungkin nginep di lapangan pakai tenda. Itu aja baru dicek mana yang nggak punya rumah. Baru masuk rumah susun. Cara kasarnya udah gitu. Emang betul sih Pak, Bantara itu saya lihat sedikit kita nyumbangkan yang kebanjiran itu kan masuk rumahnya air setinggi ini. Enggak, itu soal masuk rumah. Dikeringin terus dia masuk lagi. Tahu kenapa Bu? Nah itu lain lagi cerita. Kita sipal nih, ini kan sungai. Kan Jakarta tambah turun kan, ya, sipal harus lebih tinggi tuh. Kalau saya di samping kan jalan inspeksi, kita selalu terlambat anggarannya. Mau main tender juga kan, macam-macam nih. Dibuat rumah kumuh di bawah. Ini kan tembok sungai, ini tembok. Rumah kumuh di sini. Kalau hujan, airnya turun nggak? Nggak turun. Kan kementok beton sekarang, ini sungai. Buat pasang kan. Gimana caranya coy? Dibobokin sama tembok itu. Kalau dibobokin, ini lagi pasang, masuk nggak? Iya masuk. Jadi saya bilang Jakarta kita udah pelajari, udah nggak bisa toleransi. Kamu bobokin mau penjara. Saya usir, saya bikin aja udah nggak mau top. Ancam nggak mau pilih lagi, nggak usah pilih lagi, itu saya rela. Dan ini harus ditutup. Kau kan nggak selesai Jakarta masalahnya. Dia begitu pasang, kan Jakarta di bawah muka laut. Kalau kita simpai itu dibolongin gimana? Ya masuk. Belum lagi oknum PU.
kerja otak tuh proyek. Ini supaya gitu besar, dikerjain proyek diatur-atur per tahun, supaya dapat proyek, komisi kan, tender. Kalau sungai ada yang nggak ditutup 500 meter, 20 meter, 10 meter, 1 meter nggak ditutup juga sama, nggak ada guna kalau dipasang. Nah itu Jakarta. Makanya semua pekerjaan tuh nggak ada yang tuntas sebetulnya. Karena kotaknya proyek. Nah setiap proyek pengadaan barang ada 1%, pengawasan teknis 1,5% dari nilai itu. Dihitung-hitung honorarium mereka setahun 2,3 triliun. Di luar gaji, honor bikin proyek, mending proyeknya bagus. Mending kalau udah nilai duit masih mau kerja. Ini cuma pikir duit, pikir jalan-jalan doang. Jadi memang nggak ada hati gitu. Saya nggak mengharapkan orang nggak mau terima duit, mau kerja keras. Nggak deh, nggak semua orang kayak kita. Saya nggak ngarapin orang kayak kita lah. Tapi minimal kerjanya beres gitu, tuntas gitu loh. Kamu ada keuntungan sedikit-sedikit dari itu, tutup sebelah mata deh, yang penting beres. Ini nggak beres. Kayak tadi saya lewat, kaget saya, kota tua kok macet ya? Nggak pernah macet ini. Saya betul lihat, aduh saya bilang ini bener-bener. Jalan dia penebalan. Kalau penebalan jalan, yang langsung tebal itu kota nih, lewat itu banyak mobil. Langsung bisa dipakai apa? Ya hot mix dong sebentar, lebih cepat. Ini dia semen, gila nggak? Dia semen. Saya lihat mobil kesel diinjek semua tuh rusak lagi. Nah kenapa semen? Mungkin dia udah paham sama yang punya semen seperti hasil enggak. Jadi mah otaknya tuh bukan mikirin Bisnisnya. beres dapat berapa ini komisinya. Nggak usah jauh-jauh. Nanti Jakarta ini lucu nih. Kita punya gudang di Pulau Gadung tempat taruh mobil. Jadi kalau pejabat mau ambil mobil operasional kan bisa datang ke gudang. Kalau nggak kasih duit, diputer-puterin Pulau Gadung itu. Yang pegang kunci 200.000, STNK 150, yang foto 20.000. Jadi semuanya ada duitnya tuh. Jadi bayangin kalau dia lepas 5.000 mobil itu kan pegang kunci 250.000, 1,25 miliar. Itu memang ini fakta kok. Camat-camat kita masih banyak oknum dari lulusan STPDN untuk umum itu. Store menyetor itu lurah-lurah itu. Terus gimana Pak memberantasnya itu? Ya itu tahan-tahanan. Mereka kok tiap hari mau berantem di sini kerja itu siap-siap berantem. Betul. Kita lihat di televisi terus kok Pak Ahok marah-marah terus. Dia ajak ribut terus sudah. Mainnya adu tahan aja. Jadi saya bilang Jakarta, teman saya gimana lebih mudah mana Jakarta atau Belitung, lebih gampang Jakarta sih. Kenapa? Jakarta ini ketemu 10 orang, 8 orang lebih pintar dari kita sekolahnya semua. Kalau di Belitung kan enggak. Jadi Jakarta tuh nggak perlu belajar otak, nggak usah latihan otak, hanya latihan ototnya sini, otot jantung, otot saraf, supaya tahan kan. Itu mesti tahan kan. Otot jantungnya Pak. Jantungnya supaya Saya tiap pagi saya senam jantung 10 menit. Senam jantung? Senam jantung 10 menit tiap hari. Senam jantung kan cuma gini kan. Ada prakteknya. Berdiri, ini aja nih. Naikin gitu kan. Terus senam jantung nih. Naikin tinggi-tinggi. 10 menit. Mesti kenceng kayak gitu. Iya, habis Pak Ahok tiap hari marah-marah jadi harus kuat jantungnya kan. Terus sekali. Mesti tes. Jadi kalau treadmill kan kita belum tentu di hotel di mana ada treadmill kan. Jadi ini paling cepat di hotel dimanapun jalan. Ya kalau hotelnya agak rendah cari yang pasti pakaiannya itu loh, kan lebih tinggi kan. di hotel. Senam jantung itu tiap pagi itu penting. Sama itu kan kayak squat jam naik turun 15 kali. Kayak jongkok squat. Karena di Asia kan ini lemah. Masih kuat. Nah itulah Yayasan Jantung Indonesia membentuk klub jantung sehat ini senam dilaksanakan di Jakarta 390 klub jantung sehat. Ini penting itu. Kalau seluruh Indonesia ada hampir 4.000 klub jantung sehat kami miliki gitu di bawah kami. Mesti latih lah untuk kalau di lapangan agak repot. Supaya angin hujan nggak bisa datang. Jadi saya latih lebih baik di rumah, di ruangan. Kalau hujan nggak olahraga, padahal olahraga perlu kalau
Model kita kan udah nggak bisa 2 jam olahraga nih, nggak ada waktu. Jadi setengah jam tapi di press. Setiap satu sesi itu berhentinya 10 detik. Habis jantung kalau yang stretching, sit up, push up, pull up segala macam itu per 30 detik. Habis 30 detik, istirahat 10, 30 lagi 10, 30, 10, 35 menit aja. Jadi press cepet. Jadi yang latihan 2 jam, di press jadi setengah jam. Kalau nggak kuat kita sampai malam. Kalau tiap ada latihan kayak gitu, ya pagi-pagi udah siksa diri dulu kan. Jadi cuma tekanan kerjaan kan kita lebih enteng loh sih. Lumayan setengah jam. 2 baju kaos basah. Iya. Kayak mandi tuh. Tiap pagi kayak mandi tuh, kalau 1 baju kaos panggung ganti tuh udah basah, ganti. Sambil baca pun masih keringatan lagi, habis deh. Ganti lagi. Keringat baru mandi, kadang-kadang masih keringatan, paksa gosok gigi dulu semua, beresin, cukuran dulu biar adem baru mandi. Dari dulu Pak, dari muda begitu Bapak Iya. memang. Dulu kalau dulu saya, olahragawan. iya, kalau dulu senam jantung itu saya 25 menit. Dulu hanya itu aja, saya nggak terlalu latihan fisik ya, nggak terlalu latihan fondasi ya. Kalau sekarang kan maunya berantem, masih latihan fisik, kayak dalam kungfu. Bisa kungfu. Kalau mau nendang tinggi kan mesti stretching ya. Kalau mau tendang sampai ke kepala orang mesti stretching. Kalau nggak bisa nendang, bisa sobek. Tapi kalau nggak sampai tendang, mana berani sama gubernur mau nendang orang. Siapa tahu kalau pengawalnya udah semua udah habis kan mesti kita Pengawalnya lawan. banyak. Saya lebih baik percaya diri sendiri udah. Kalau pengawalnya udah nggak ada, ya kan kita mana tahu kan. Gak kalah. Kita mesti latihan. Jadi latihan nendang Pak sekarang. Ya kan itu dasar ilmu bela diri kan Nendang fondasi gitu ya. kaki. Kakinya harus kuat. Kayak sumo apa kan fondasi kaki. Mau bergulat, mau banting segala macam kan ini dasar kan fondasi. Ibu ya Pak ya. Ini dasar fondasi. Ya itu mah di film kungfu lah, 1 lawan 2. 1 lawan 1 kalau sama-sama ada ilmu ya udah capek. Kadang saya semalam laporan, dia bilang, aku udah tanding lawan guru saya, dia bilang semalam dia cerita. Ya gimana berantem sama guru? Ya aku kepukul, dia juga kepukul gua juga dia bilang gitu kan. Terus gimana? Capek Pak ternyata berantem itu Pak. Namanya tanding itu capek ya. 5 menit aja udah capek ya. Daripada latihan capek, tanding lebih capek. Saya bilang kamu bayangin ya, zaman perang, zaman nabi-nabi dulu, itu perang kolosal kayak film-film, itu bisa terjebak seharian bertempur di lapangan. Itu gimana? Nah, dia mesti latihan seharian, latihan bertempur. Jadi orang bertempur senilai dengan berapa dia latihan. Jadi kalau zaman dulu orang dilatih udah kayak robot untuk bisa bertempur gitu. Nah umumnya mati lagi kalau udah tempur dulu. Jadi baiknya kalau zaman raja-raja dulu bertempur tuh nggak gampang. Tapi udah kepanah gitu kan masuk. Kenapa dia bisa mati? Padahal bisa disembuhin. Nggak bisa keluar dari arena masalahnya. Kan kalau raja kan pasti dilindungi kan, kita baca sejarah-sejarah perang, film-film. Kalau dia udah berdarah dengan keretanya itu dia nggak bisa keluar lagi. Susah mau keluar karena udah terkepung ini. Nah dia biasa tuh kehabisan darah mati. Bukan karena, berarti bisa diobatin ya, kalau mata kan bisa diobatin, tapi nggak bisa keluar. Kan kadang-kadang ada yang sial juga kan, udah pakai baju zira gitu, masuk di slip di tengah-tengah ini. Itu juga tembak kan secara acak gitu. Saya suka bayangin film-film itu menarik gitu. Ya jadi saya mohon maaf Ibu, bukan saya nggak mau hadir minggu pagi, terlalu padat. Saya hanya Sabtu yang mandinya agak siang. Yang mandi jam 7. Yang jam 6. Tapi kalau acaranya jam 8, berangkat jam 7 sama juga tuh. Sabtunya ada acara lagi. Wartawan futsal apa itu.
Untuk lain kali, karena kalau Sabtu, Bapak bisa hadir. Kalau Sabtu bikin jam 9, jam 10 saya hadir. Masih bisa. Sebetulnya kalau Minggu, kalau jam 9, 10 pun masih bisa saya mampir. Jam 10. Kita tunda acaranya Bapak jam 9. Iya, kita mulai demo dulu masih aja. bisa. Kita tunda aja, ya kan? Pada resmi aja. Habis gereja, Jadi kita demo duluan pagi-pagi. jam 9 mampir. Nah, demo duluan. Iya deh Pak, kalau gitu kita tunda Kalau aja. jam 10 masih Acaranya bisa Bapak mampir. jam 9 begitu. Habis sebentar terus baru kawinan gitu loh. Terima kasih. Yang sekali. gereja ulang tahun tuh tanggal 2 ya? Tanggal 2 November. Oh iya. Kita tanggal 9 Kita Pak. tanggal 9. 9 November. Ya, kalau jam 9 ke atas gitu masih Ya. sebentar. Jadi terus kita kawinan. mulai dengan demo-demo dulu. Jadi pas Bapak datang yang meresmikan dan memberikan sambutan dan meresmikan. Ya mungkin jam 9. Ada pencanangan itu Pak. Tes kebugaran 1000 Ya, meter. mungkin ya setengah di mana tadi ya? Di Monas. Silang Monas Selatan, Pak. Monas bisa setengah 10 sih berarti. Setengah 10. Setengah 10 masih oke. Selesai gereja jam 9. Ya setengah 10 jam 10. Jemur lagi kan. Tahan nggak? Nah itu kita ada anak-anak SD, Ya, takutnya kelamaan. ada remaja, kan ada Jemurnya tahan nggak? Terlalu lama itu. Terlalu lama lu. Kasihan anak terus 10. Ya kita mundurin aja semuanya mulainya. enggak kalau semuanya nggak mungkin demonya didulukan. Ilmunya itu kan di tengah-tengah itu kan Iya. panas sekali. Iya. Kasihan, Kita kasihan. sudah sediakan tenda. Justru demonya di awal. Anak-anak kita sudah siapin tenda Bu untuk anak-anak. Ya, tapi kalau di Bundes wah akhirnya jam 12 Jangan baru mundur. selesai, kasihan. Ya, Iya, maksudnya kepanasan. bukan mundur seperti itu gitu. Waktunya Bapak aja barangkali. Waktunya Bapak aja. Ya, saya ditukerin di agak Iya. yang terakhir. Iya. Biasanya Acara bubaran, kita- bubaran jam 9 kan misalkan. Iya, setengah 10 kita. Kita sampai jam 11, Pak, karena ada pembagian door prize buat peserta itu. Berarti saya nyelip di tengah aja. Iya. Iya. Dia kan nggak apa-apa, maksud saya jadwal acaranya sama aja, jam 7 sampai jam 11. Iya. Nah saya cuma bisa Yang datangnya sambutan setengah Bapak 10 sampai jam jam 10. 9, Iya. Bisa kok itu. Bisa nanti. Ya, ini oke, kalau gitu. kegiatan. Kita mulai. Ya, Pak. Yang terakhir panggil kesehatan apa itu jantung. Jadi mereka gimana stafnya siapa? Iya, Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. Siap hadir. Terima Eh, kasih. Bu Budi, terima kasih. Terima kasih. Nggak apa-apa. Nanti undang untuk ibu. Saya mau keluar. Ya. Ya.